Syahwat itu keinginan hati, keinginan nafsu, itu syahwat. Dan keinginan hati itu atau keinginan nafsu bisa menjadikan menguasai terus memperbudak, menguasai dan memperbudak. Contoh, kamu punya rumah, maka kamu akan diperbudak oleh rumah. Mengapa? Rumah itu setiap hari minta disapu. Kalau tidak disapu, rumah itu kotor. Berarti kamu akan menjadi sibuk menyapu rumah. Kalau rumah kotor, dipel, maka kamu mempel rumah. Berarti kamu diperbudak oleh rumah. Tiap tahun mampir yoyo, omah dicek, dilabur, dihiasi, diperbaiki. Kalau rusak dipanggilkan tukang, diperbaiki. Itu namanya rumah atau barang itu memperbudak dirimu. Oma itu dekat cilik hanya 3 meter, menyapu kamu ya hanya 3 meter. Halaman rumah kecil kamu juga tidak seberapa berat. Indah ayah membersihkan halaman rumah. Tapi kalau rumah kamu itu besar, otomatis menyapu lebih luas dan lebih capek. Di Celotong Buro Pak, tukang nyapu diongkosi sama kamu kan juga diongkosi. Berarti kan kamu diperbudak untuk berbuat sesuatu. Punya sepeda motor, setiap hari sepeda motor diserberi. Kapan kehujanan dicuci sepeda motor. Sepeda motor itu butuh bensin. Kamu setiap hari menggunakan bensin untuk sepeda motor. Berarti kamu diperbudak oleh sepeda motor. Paham gak? Paham ya? Jadi syahwat itu keinginan, kesenangan itu bisa menjadikan menguasai, memperbudak. Contohnya ya tadi, syahwat keinginan barang, maka kamu akan diperbudak oleh barang tersebut. Beda dengan ilmu. Ilmu itu justru akan menjaga diri. Kalau harta, kamu yang menjaga harta. Kalau kamu punya ilmu, kamu akan dijaga oleh ilmu. Ngerti nggak? Duit 1.000 contoh, atau duit 1 miliar. Duit 1 miliar sahabat bingung oleh deleh, didelehin omah, khawatir itu dicolong kok.
di dalam bar saiki bar ya ana sing curang kaya kasus BRI kemarin diumumkan juga ada terjadi korupsi berapa triliun kemarin. Sekarang banyak orang yang ragu, khawatir terhadap BRI, nasabah BRI, sama menarik uangnya dari BRI dipindah ke bank lain. Kepercayaan BRI sudah mulai menurun sebab terjadinya korupsi itu. Ini serba kekhawatiran yang terjadi. Kalau ilmu kamu tidak pernah khawatir, justru kamu akan dijaga oleh ilmu itu. Mau kemana saja ilmu akan menjaga dirimu. Itulah bedanya harta dengan ilmu. Orang itu kalau senang harta maka akan diperbudak oleh harta. Beda dengan sabar. Sabar itu tidak diperbudak. Orang yang mau sabar tidak diperbudak oleh harta itu, tapi tetap memperoleh harta. Tak balik, saya ulangi. Sabar itu tidak diperbudak oleh harta. Contoh, ada orang yang santai, tenang, tidak bingung perkara mencari uang, dibanding orang lain yang sibuk, orang lain yang pada repot mencari uang kemana-kemana bingung. Tapi orang ini sabar, tidak bingung. Tapi pada akhirnya dapat rezeki yang sama. Itu kadang bisa terjadi. Jadi seseorang yang mau sabar itu juga bisa memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Kalau jatahnya sudah ada, jatah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah mau mergawe sang jungkir, mergawe sang jungkir, isu awan sore mergawe, bengi yo isih mergawe, sikil sirah digawe sikil, sikil digawe sikil. Saking senenge oleh harta menumpukno dunya, saking senenge tiada waktu berhenti, tiada waktu istirahat, sehari penuh habis untuk mencari harta, mencari uang. Tapi nyatanya yo rezeki gak nempel, rezeki gak nempel. Barmani oleh duit akeh, ternyata digawe usaha liya dibujui wong. Itu namanya Allah sudah mengatur. Mergawe gaji 10 juta, dapat uang 10 juta, satu bulan gaji 10 juta.
Ternyata setelah memperoleh gaji 10 juta, besoknya keterak loro, ditambah nang rumah sakit entek 1 juta, tinggal 1 juta untuk makan sebulan, 1 bulan. Rizki gak nempel. Rizki itu hanya lewat, diterima, setelah diterima kemudian keluar lagi. Boh, apa wae sebabnya Gusti Allah menentukan sebab-sebab yang lain. Itu karena sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Jangan. Yo berusaha, yo mergawe, tapi mergawe, yo mergawe, nek wayai sembahyang, yo sembahyang, wayai istirahat, yo istirahat, wayai tugas, yo tugas. Tugas apa? Tugas apa saja. Nabi Yusuf itu mau jujur, asyik kan banget, temeni kan banget, jujure. Nabi Yusuf itu wong sing jujur, rupanya yang ganteng, jujur. Nabi Yusuf ini dihasuti keluarganya. Dulur-dulure Nabi Yusuf padha hasut, drengki, iri hati. Akhirnya Nabi Yusuf dijegurno sumur karo dulur-dulure. Tapi Gusti Allah ngersakno selamat, ora sampai mati. Akhirnya selamat mulai aman. Dulur-dulurnya kecelik, anggitino kepengen mateni Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf orang iso mati, mergo sing gawe mati iku Gusti Allah. Sing gawe urip ya Gusti Allah, sing gawe mati ya Gusti Allah. Ibnu Yakub, Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu as-saburi, kan banget sabari. Terus Nabi Yakub itu bapak Yusuf, Yusuf bin Yakub. Ibnu Ishaq, Ishaq itu Bani siapa? Bani Yusuf. Yakub anak Ishaq, Ishaq anak Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf anak Nabi Yakub, Nabi Yakub anak Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Berarti Ibrahim buyute Nabi Yusuf. Yakub itu bapaknya, ya benar. Ishaq itu bani, Ibrahim itu buyutnya. Zulaikha itu istrinya Abdul Aziz, seorang raja Mesir. Jadi Zulaikha itu seorang ratu, istri raja Abdul Aziz yang berada di Mesir. Kerajaannya besar sekali. Nabi Yusuf itu melamar penggawean manggon di kerajaan. Nabi Yusuf mergawe di kerajaan, tapi Nabi Yusuf punya keahlian bisa mentakbir mimpi, mengartikan mimpi. Itu Yusuf. Kita ini cerita
Yusuf itu mentadbir mimpi karena apa? Abdul Aziz raja itu bermimpi, kemudian ditafsiri tafsiran mimpi. Hasil tafsiran Nabi Yusuf 7 tangkai apa ini jalanan. 7 tangkai itu maknanya apa? Ternyata dimaknani oleh Nabi Yusuf 7 abad. 7 abad itu berarti 700 tahun. Perkembangan zaman itu akan mengalami perubahan dalam masa 700 tahun. Memang betul. Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai tahun 700 Hijriah, kejayaan Islam. Kemudian tahun 700 Hijriah sampai 1400 Hijriah, Islam mengalami kemerosotan. Begini, Islam mengalami kemerosotan sampai terjadi yang namanya Indonesia dijajah oleh Belanda pada tahun abad ke-6 VOC. Itu sama dengan masa-masa kemerosotan Islam. Akhirnya Islam mengalami perkembangan di masa tahun 1400 Hijriah. Sekarang tahun 1445 Hijriah. Berarti Islam bangkit, kebangkitan Islam dimulai tahun 1400 Hijriah. Ini sejarah. Kebangkitan Islam dimulai tahun 1400 Hijriah. Karena apa? Karena Islam telah mengalami kemerosotan. Mulai tahun 700 sekian sampai 1400. Tapi mulai tahun ke-1 sampai tahun ke-700 Hijriah, Islam mengalami perkembangan besar di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat. Jadi Yusuf ini menjadi pegawai kerajaan, tapi mergo Yusuf ini wong ganteng, akhirnya Zulaikha kepincut karo Nabi Yusuf. Amite ngono Zulaikha kejak bohongi, tapi Yusuf gak gelem. Sampai kelambi Yusuf ditarik, akhirnya sobek di belakang. Kalau baju itu sobek di belakang, maka Yusuf tidak bersalah. Kalau bajunya itu sobek di depan, berarti Yusuf yang bersalah. Yusuf yang akan memperkosa Zulaikha. Zulaikha tidak mau, makanya sobek baju yang di depannya karena perlawanan perempuan atau Zulaikha. Tapi yang sobek itu belakang, berarti Yusuf tidak mau, yang berkeinginan adalah Zulaikha.
sahabatnya Zalikhah. Dibuktikan Yusuf dikongkon melaku metu omah, dikongkon melaku. Sebelum Yusuf dikongkon melaku di depan perempuan, diundang beberapa orang perempuan. Orang perempuan dikasih daging dan pisau, disuruh iris-iris daging. Banyak perempuan, orang perempuan pegang daging dan pegang pisau, disuruh untuk iris-iris daging. Tapi begitu Yusuf disuruh keluar oleh Zalikhah, disuruh keluar oleh Zalikhah, orang-orang perempuan yang sedang mengisi daging itu ternyata yang diiris bukan daging yang dipegang, tapi yang diiris adalah tangannya sendiri. Sehingga diriji jari-jari perempuan-perempuan itu ada yang putus karena diiris oleh pisau yang dipegang sendiri. Mengapa? Karena pada waktu melihat Yusuf berjalan, orang-orang perempuan itu kesengsem dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan seperempat jagat raya, ibarat lingkaran begini, lingkaran yang separuh lingkaran itu ketampanannya milik Nabi Muhammad SAW, separuhnya ini dipenggal separuh lagi, berarti seperempat dimiliki ketampanan oleh Nabi Yusuf, yang seperempat ini dimiliki ketampanan dan kecantikan orang sedunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Paham gak? Paham gak? Paham ya? Kamu melihat sosok bintang film, artis, itu saja sudah senang karena ketampanannya, karena kecantikannya. Apalagi Nabi Yusuf. Makanya Zulaikha itu tertarik. Tapi begitu Zulaikha mengalami gandrung, rindu, sampai merana sepanjang masa, tidak terurus dirinya, tidak pernah mandi. Karena apa? Karena Zalikhah sedang merindukan Yusuf. Yusuf, di mana kau Yusuf? Aku mencarimu wahai Yusuf. Abdul Aziz, seorang raja, suaminya dipindah keluar. Mengapa? Karena Yusuf diusir. Yusuf diusir dari kerajaan. Yusuf keluar, tapi Zalikhah nututi. Zalikhah nututi. Portalu sebab Nurayati nututi Zainuddin di dalam tenggelamnya kapal Van der Roman. Ini seperti itu sama. Kalau di dalam roman tenggelamnya kapal Van der Nurayati merana mencari Zainuddin sampai gak terurus dirinya. Ini Zalikhah tidak terurus dirinya karena gandrung dengan Yusuf, mencari Yusuf beberapa tahun atau beberapa bulan ketemu, karena gak pernah mandi. Ketemu Yusuf, Yusuf, aku Zalikhah. Kata Yusuf, apa benar kamu ini Zalikhah? Iya, saya Zalikhah Yusuf. Wah tidak, kamu bukan Zalikhah. Dulu Zalikhah adalah cantik, sekarang kok jelek, berarti kamu bukan Zalikhah. Jawabnya Zalikhah,
ya saya jelek karena saya tidak pernah mandi. Ya saya jelek karena saya tidak pernah paes. Karena waktu saya habis untuk merindungkan dirimu wahai Yusuf, sehingga saya tidak sempat mandi, apalagi paes, wedaan juga, celaan, malah tidak. Pikiran saya hanya sibuk memikirkan dirimu. Kau berada di mana wahai Yusuf? Ternyata sekarang ketemu. Aku Zalifah Yusuf. Yusuf jawabnya masih sama. Bukan, kamu bukan Zalifah. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Yusuf, Yusuf, betul itu Zalifah. Kasihan Yusuf, Zalifah merindingkan dirimu sampai tidak sempat mengurusi dirinya karena kepingin berdampingan berumah tangga dengan kamu wahai Yusuf. Maulah kamu, kata malaikat Jibril. Tapi Yusuf minta syarat, tapi jelek begitu. Di wong lanang itu senengane wong itu ayu kan ada cerita. Perempuan makanya paes cantik. Tapi malaikat Jibril mengatakan, oke Sob, kalau kamu mau mengawini Zalifah, maka Zalifah akan saya paesi menjadi orang yang lebih cantik daripada yang dulu. Akhirnya Zalifah dipaesi oleh malaikat Jibril. Muga saiki nurut dirbono salon rias. Begitu dirias oleh malaikat Jibril, Zalifah masya Allah cantiknya luar biasa. Sampai Yusuf kagum, kamu ini manusia apa bidadari, kata Yusuf. Jawab Zalifah, saya manusia wahai Yusuf. Akhirnya Yusuf mau menikahi. Begitu Yusuf mau menikahi, akhirnya ganti setelah dinikahi Yusuf, Zalifah diberikan iman di dalam hatinya. Akhirnya sholat terus. Kalau dulu gandrung dengan Yusuf karena tidak punya iman. Sekarang setelah dirubah oleh malaikat Jibril menjadi orang yang cantik dan diberi iman di dalam hatinya, akhirnya Zalifah sholat terus tiada henti. Yusuf minta jatah untuk begitu tidak dituruti oleh Zalifah. Akhirnya Yusuf merobek pakaiannya Zalifah di belakang, dari belakang. Akhirnya kata malaikat Jibril satu-satu,